Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bahan bacaan kita yang akan menjadi materi penalaan Alkitab untuk minggu ini terambil dari Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan demikian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Amin. Pembimbing teks untuk mengantar kita dalam menelaah bagian firman ini. Saudara-saudara, setiap orang sudahlah pasti memiliki harapan yang sangat besar agar hidupnya berbahagia. Tetapi seperti apa kebahagiaan yang menjadi harapan setiap kita? Tentu masing-masing orang punya persepsi yang berbeda tentang kebahagiaan itu, bukan? Sudahlah tentu ada orang yang mengartikan kebahagiaan berdasarkan standar kekayaan, sehingga dalam pandangan mereka, orang yang berbahagia itu adalah mereka yang memiliki harta melimpah. Ada pula orang yang mengartikan kebahagiaan itu berdasarkan standar jabatan ataupun status sosial. Sehingga orang yang berbahagia itu adalah mereka yang disebut pejabat atau mereka yang memiliki status sosial yang didapatkan dengan seabrek gelar akademis, baik itu yang disematkan di depan nama mereka atau di belakang nama mereka. Ada pula yang mengartikan kebahagiaan itu jika hidupnya aman-aman saja, walau pendapatan pas-pasan, namun ia tetap sehat dan diberi umur panjang, serta dimungkinkan untuk melihat anak-anak dari anak-anaknya. Dan masih banyak lagi standar kebahagiaan yang lainnya, berdasarkan
persepsi masing-masing orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata bahagia diartikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Sedangkan kebahagiaan mengandung arti kesenangan, ketentraman hidup lahir batin, keberuntungan atau kemujuran yang bersifat lahir dan batin. Dalam Lukas pasal 6 ayat 20-22 yang kita telah baca tadi, Yesus menyatakan bahwa orang yang miskin, yang lapar, yang menangis karena ditinggal sesamanya dan juga dibenci, merekalah orang yang berbahagia. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena orang-orang seperti itulah yang mampu hidup dalam kerendahan hati. Dan mereka memiliki kesadaran diri untuk datang memohon kepada Allah agar mereka dapat disambut dan diterima oleh Allah apa adanya ketika penerimaan dari dunia ini sama sekali mereka tidak dapatkan. Mereka yang miskin dan menderita, merekalah yang cenderung mengandalkan penghiburan, pembelaan, kekuatan, dan ketercukupan makanan dan minuman yang bersumber atau yang datang dari Tuhan. Tetapi perlu kita pahami, saudara-saudara, bahwa bagian firman Tuhan ini bukan menuntut kita untuk hidup menderita dan menghindarkan diri kita dari segala bentuk kekayaan dan nama besar agar kita bisa disebut orang yang berbahagia. Bagian firman ini justru mau mengarahkan kita untuk sampai pada pemahaman tentang kebahagiaan yang sejati, bukan berdasarkan standar duniawi, bukan berdasarkan harta, kedudukan, jabatan atau status sosial dan lain sebagainya, tetapi berdasarkan standar firman Tuhan, yakni kesadaran diri akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Tanpa Tuhan, semua yang melekat pada diri kita tidak mempunyai arti. Coba saudara ingat ucapan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi firman Tuhan hari ini hendak menekankan pesan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan sejati buat umatnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kesehatan, kelepasan dari tekanan mental, ataupun kelepasan dari berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebahagiaan sejati adalah mengenal Allah dan mengenal firman-Nya, serta hidup di dalam ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Hal ini bisa disimpulkan dari ayat 20-23. Dan dari sini kita dapat mengerti ucapan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Perhatikan saudara-saudara ayat 17-19. Di situ disebutkan bahwa orang banyak telah melihat kehebatan Yesus dalam hal menyembuhkan berbagai sakit penyakit, mengusir roh jahat, dan juga orang banyak itu memandang Tuhan Yesus sebagai solusi dari semua persoalan yang menindih kehidupan, sehingga mereka berusaha untuk menjamah Dia. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka hal yang paling fundamental, yakni kebutuhan akan kehadiran Tuhan. Sehingga dengan itu umat diajak untuk menaruh harap hanya kepadanya, walau keadaan mereka sulit atau susah. Kemiskinan, kelaparan,
sakit penyakit, duka cita karena dibenci dan ditolak serta disalah mengerti, bahkan sampai kematian sekalipun, tidak dapat menghilangkan sukacita kita karena kita mengetahui bahwa kita disambut dan dikasihi oleh Tuhan, bahkan Dia menyebut kita sebagai anak-anak-Nya. Jadi memiliki kekayaan, perut yang kenyang, dan bisa tertawa puas karena dipuji oleh dunia ini, belum tentu membuat kita bahagia. Sebab semua itu pada akhirnya akan hilang. Adalah orang-orang yang paling nestapa jikalau kita tidak menikmati penyambutan dari Tuhan. Kitalah orang-orang yang paling nestapa jikalau kita ditolak oleh Tuhan. Jadi kebahagiaan yang sejati adalah ketika seseorang dapat menikmati hidup damai dengan Tuhan. Intinya, ialah orang-orang yang berbahagia, yakni orang-orang yang selalu berharap pada Tuhan dalam keadaan apapun. Menaruh harapan kepada Tuhan, hal ini melampaui perkara harta, kekayaan, dan segala pencapaian di dunia ini. Ada dua pertanyaan yang perlu kita diskusikan dan maknanya kita kembangkan. Dan diharapkan masing-masing kita terlibat secara proaktif untuk menelaah bagian firman yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, banyak orang Kristen yang mengejar kekayaan dengan cara-cara yang tidak sesuai, baik itu norma hukum yang berlaku, dan lebih dari itu, tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara bisa memberi contoh tentang perilaku yang demikian. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perilaku seperti itu? Pertanyaan yang kedua, apakah harapan kepada Kristus yang menjamin kebangkitan dan hidup kekal telah membuat kita siap sedia menanggung segala bentuk penderitaan yang sifatnya sementara di dunia ini? Singkatnya bahwa pilihan ada pada masing-masing kita. Apakah kita memilih untuk menyerah dengan tidak lagi menaruh harap kepada Tuhan? Dengan pertimbangan yang penting, kita bisa menikmati kesenangan di dunia yang sementara ini. Atau kita memilih untuk tidak mengikuti keinginan dunia yang sementara ini. Yang penting kita disambut dan diterima oleh Allah untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaan surgawi. Atau sama seperti pertanyaan yang diajukan oleh Petrus dan Yohanes kepada Mahkamah Agama. Pilih sekarang mana yang baik menurut kamu. Takut akan Allah atau takut pada manusia. Selamat menelaah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.